Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para matur yai dilepat ngapunten kekathah. Ingkang kula pertanyakan, ingkang kula berpenjelasan masalah zikir nafas. Di dalam Al-Qur'an ada la ilaha illahu ay bimana ba'idun. La ilaha anta ay bimana qaribun. La ilaha anta ay bimana wahdatul wujud. Kenapa umumnya keluar masuk nafas kebanyakan menggunakan ketika tarik nafas ketika keluar Allah. Sedangkan saya sendiri punya pengalaman ketika mengamalkan Allah itu sering tak sadarkan diri. Barusan yai nerangkan la ilaha illa anta, di sini saya dapat obatnya. Apakah boleh ketika tarik nafas itu diganti anta keluar Allah, atau lebih bagus lagi kalau bihafil warid la ilaha ana Allah. Jadi bolehkah ketika tarik nafas itu anta Allah? Dan apakah bisa dikatakan la ilahu itu am, la ilaha anta itu khos, dan la ilaha anta khawasil khawas? Jadi yang saya pertanyakan, bolehkah keluar masuk nafas diganti anta Allah, atau yang lebih bagus lagi ana Allah? Apakah ketika ana Allah bisa dikatakan kafir? Makaten syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rasyid. Marilah kita simak bersama-sama. Perkara diganti atau tidak nanti ada zonanya sendiri-sendiri, ada waktunya sendiri-sendiri. Ayat 25 ana Al-Anbiya. Tapi di dalam diterangkan di dalam ayat surat Al-Anbiya ayat 29 kalau nggak salah, betul nang salah. Mengapa tidak boleh? Kalau nggak 29, 27 colak. Tolong di cross check. Mengapa tidak boleh di 29? Karena masih terjadi akunya makhluk. Itu nanti Pak, anak Allah dengan sendirinya akan muncul seiring berjalannya lepasnya keakuan makhluk. Bukan perkaranya boleh atau tidak boleh, tapi nanti akan muncul dengan seiring dengan waktunya tersendiri. Laksana gini Pak, bukan perkaranya nggak boleh. Anak kecil ketika lahir langsung ngadeg, bukannya nggak boleh. Tapi nanti ada waktunya berdiri sendiri. Seiring berjalannya proses, anak kecil itu miring, melumah, lungguh, berdiri, ngesot atau berdiri, berangkang, berdiri. Bukan perkaranya nggak boleh anak kita begitu lahir ngadeg nak. Terus ono arek cilik baru lahir langsung berdiri, ngomongnya teteh. Bukannya nggak boleh. Kita tidak bahas boleh dan tidak boleh. Tapi di situ nanti jenengan jangan khawatir akan muncul sendiri. Nggak bisa kita ngomong anak Allah selama di dalam diri anak itu masih makhluk. Tapi kalau di situ nanti makhluk jenengan iki akan sudah fana, maka otomatis akan muncul anak Allah. Makanya ngeten Pak. Ketika jenengan iki sudah berlaku dzikir hu Allah, tadi kan sambil merasakan hu itu adalah urip, Allah wujude, urip wujude doh, urip wujud batine, Allah wujud dohire metu. Loh, di situ nanti aku yakin jenengan akan wis gak ngomong ngoten, aku Allah, mumpun muncul sendiri. Jadi munculnya aku Allah itu bukan karena rekayasa kita, tapi munculnya aku Allah itu sudah waktunya sendiri. Qiyamuhu binafsihi sebagai sifat salbiyah Allah. Artinya setiap bayi yang lahir hari ini atau hari besok itu nantinya berdiri sendiri. Artinya kalau dikembalikan pada Allah, Gusti Allah nguasai perkara apa ning donya elek api Allah dhewe.
Gusti Allah ora ngongkon-ngongkon liyane, ditandangi Allah sendiri. Ini dibantah. Coba kalau Allah kuwasa dhewe, lha apa katik ana muncul malaikat Israil disuruh nyabut nyawa. Iku berarti Gusti Allah ngongkon. Berarti Gusti Allah gak kuasa sendiri. Katanya walillahil masyriq wal maghrib. Lah kok muncul malaikat? Muncul malaikat itu karena bahasamu sendiri mengadakan nama malaikat iku makhluk. Saya coba deloken ning jerone malaikat iku nek gak ana urip apa iso? Nek malaikat kan makhluk, ya toh? Sifatnya makhluk kan la haula wala quwwata. Apa iso? Delokenlah sedikit aja dengan hati yang rendah hati, dengan hati yang tulus tanpa Allah di situ. Apa malaikat makhluk itu iso njabut nyawa dhewe? Ngen-ngenen. Masih perkara elek tadi lho, ayo dingen-ngen. Nek gak Allah gerakno nguasai wong nglakoni elek iku apa iso terjadi? Makanya Pak, kata Syekh Ibnu Athaillah niku menungso di golongno loro, ahli hijab dan ahli syuhud. Artine ana ahli syariat am, ana ahli khos hakikat. Wonten. Karakternya ahli hijab mandangnya makhluk. Kalau ahli syuhud mandangnya hanya Allah. Dua golongan yang saling beda pandangan disinilah sehingga menjadikan antara syariat dengan hakikat itu berseberangan. Nah ini di sini persoalannya. Jadi bukannya mboten angsal mboten Pak. Iku nanti ada waktunya sendiri akan muncul aku Allah. Diganti aku, Allah Allah tetap Allah. Berarti ana Allah. Aku Allah. Mboten napa-napa. Wis. Lah untuk mencapai khos dan khawasul khawas, tatkala jenengan sudah di aku Allah, tergantung Allah meletakkan jenengan di makom pundi, khos atau khawasul khawas. Khos ikut akal dengan ruh sampai iku sudah tidak bisa dikontrol terhadap urusan selain Allah, tapi nek khawasul khawas akal itu masih terkontrol. Akhirnya roh membawa 4 sifat, sidik, fatonah, tablek, amanah. Disitulah nggih mboten napa-napa. Mungkin muncul dhewe kok Pak niku. Muncul dhewe. Tapi bagi kita ketika ngucap aku Allah kok ya belum hilang aku makhluk, ya mboten saged. Mboten saged. Mesti masih ada mamang, masih ada iki gak syirika, iku berarti belum sampai begitu. Nggih. Lanjut. Bapak dulu Bu nggih, habis ini Ibu tak kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yun sewi niki wau kaulangsal amanah saking ikhwan Magetan Mas Agung. Wau nitipaken pertanyaan kang sepindah. Yuwun pirsa asbab nuzule utawi sejarahe ninggal mangan sego beras. Kapinggalih menawi ati menika sampun grentes ken nglakoni riyadhah napa mawon, sagedkah utawi angsal napa mboten langsung nglakoni tanpa bimbingan seorang guru? Mekaten mawon pertanyaanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munculnya jenengan diperintahkan untuk membersihkan masjid atau rumah sebab diindikasikan rumahnya kotor. Asbabun nuzulnya turunnya sapu perintah maringno memberikan terhadap kita karena ditengarai rumah kita kotor. Kok rumah kita bersih, gak mungkin ada perintah untuk membersihkan rumah. Tidak jauh berbeda dengan perintah meninggalkan dahar napa Bang? Sekul beras. Nyuwun sewu Pak. Ini bisa diuji, ditesis antara beras sekarang dengan beras dulu. Mungkin jenengan yang berumur kelahiran antara 80 ke bawah. 80 itu kakekatan 70 ke bawah. Dulu Pak Tani ya, ketika menanam padi
pupuknya mesti pakai pupuk teletong. Ingat sampean? Terus umurnya padi itu insya Allah 6 bulan. Lagi bisa dipanen. Lah ngoten nggih. Tapi ketika sejak datangnya ada pupuk, tahun berapa itu saya lupa, masih kecil, zamannya Pak Harto mungkin itu. Ada pupuk jenis ini, jenis itu, akhirnya Pak Tani itu panennya itu cuma 3 bulan. Padi yang tanpa pupuk zat kimia itu justru untuk membangun yang namanya jasmani sehat karena tidak ada campuran bahan kimia. Lah, setelah pupuk datang, memang kita 3 bulan sudah panen, tapi berasnya itu telah terkontaminasi dengan zat kimia. Inilah yang menjadikan alasan miturut tesis kedokteran munculnya penyakit berat. Mohon maaf, kita tidak asing lagi dengan penyakit diabetes, ya, diabetes, darah tinggi, opo wae kuno, karena unsur-unsur zat kimia ini. Ini versi mengapa kita harus hindari itu. Sekarang pertanyaannya, apakah seluruh tanaman-tanaman yang bersifatkan bahan pokok seperti beras, seperti jagung, seperti kacang, atau buah-buahan, sayur-sayuran itu selalu dimes enggak? Halo, jenengan sebagai petani yang tahu. Nah, sekarang makanlah hal-hal yang tidak ada unsur zat kimia. Buat jasmani itu akan menyehatkan. Mana makanan yang tidak mengandung zat kimia? Makanan apa, Pak? Yes. Telo itu dimes badan. Oke, makanlah makanan itu. Ini kalau kita bicara asbabun nuzul kesehatan jasmani. Sekarang kita akan ngomong rohani. Asbabun nuzul, mana yang harus kita tinggalkan makanan? Miturut rohani. Rohani ini kan menghadapnya pada Allah. Tahu? Mana makanan yang menggerakkan dan mendorong jenengan itu hubus syahwah? Mana? Tinggal no iku. Yun sewu. Ada hadis yang mengatakan jikalau hati manusia dikuasai akal, maka derajatnya dia di mata Allah lebih tinggi daripada malaikat. Tapi jikalau hati atau ruh dikuasai nafsu, maka derajatnya lebih rendah daripada khayawan. Summa rodatnahu asfalasa filin, lebih rendah jatuh. Secara ruhaniah berarti kita harus meninggalkan makanan yang terindikasi hayawan. Hayawan. Iki kalau kita bahasa ruhaniah. Kalau bahasa jasmaniah, Pak, yo makanan mana yang terindikasi zat kimia jauhkan. Sehingga cocok sesuai dengan surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Bangunlah apa yang telah dihadapkan Allah terhadap dirimu tentang ruhaniah. Lalu bangunlah juga walatan sanasibaka minat dunya. Apa? Bagiamu di dunia jangan kau tinggalkan. Kata W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Berarti jasmaniah jenengan yo sehat, ruhaniah yo kudu sehat. Mboten lho karepe. Jasmaniah sampean sehat berarti piring itu fitrah, suci, bersih. Ruhaniah juga begitu. Ruhaniah kita jauh dari perbuatan syirik. Jasmaniah kita harus tinggalkan larangan dan jalankan perintah. Mohon, niku nek takok asbabun nuzul, mengapa harus ditinggalkan?
baik secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, masalah lali. Riyadhah. Oh, riyadhah. Apakah riyadhah tanpa guru itu boleh? Yang itu pertanyaan. Pak, guru itu kantun mandang dugi pundi. Nek dugi syariat berarti makhluk. Bisa guru itu berbentuk manusia. Bisa jadi guru sing didik ati sampean untuk riyadhah. Gusti Allah ngongkon makhluk berupa malaikat, makhluk berupa Nabi Khidir, bisa jadi itu haknya Allah. Iki cara syariat. Tapi sampean gak krasa tak giring nang sejatine guru yang harus jenengan gurukan. Sinten urip ning awak sampeyan. Ikulah guru sejati sampeyan. Berarti sing bimbing, sing memberikan petunjuk dan seterusnya hanyalah Allah. Innaka sak temene sira Muhammad ikulah tahdi. Ora bisa mulang, ora bisa memberikan petunjuk. Sira Muhammad man ing wong ahbabta, sekalipun orang dekatmu. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk atau mulang terhadap orang lain sekalipun orang yang kau cintai, anak dan istri. Ini langsung Rasulullah. Surat napa niku? Surat Az-Zumar 56. Amen tonton. Iki langsung Rasulullah. Lah terus siapa yang mendidik jenengan? Terus memberikan petunjuk jenengan siapa? Sehingga jenengan paham dengan ilmu yang sudah diterangkan tadi. Walakinnallaha lan tetapi ne utawi Gusti Allah iku yahdi kang aweh petunjuk. Kang bimbing sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakake sapa Allah ing man. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk, membimbing jenengan, guru sejati jenengan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dalam diri jenengan. Makanya jangan khawatir. Sampai nek wis paham riyadhah, engko warid iku muncul ngomong ning ati sampean untuk biriyadhati wal adkar. Iki Pak, jadi sampean iki mengki langsung sing bimbing sampean iku Allah. Urusan dilewatno lewat Muhammad, makhluk siapapun silakan, itu urusannya Allah. Tapi yang jelas Allah sendiri. Bukti nih coba, kok umpama Gusti Allah wujude ora ono di dalam dan di luar diri saya, kelasane ora iso ngucap. Tinggal jenengan iku madhep ning ndi. Kesalahan yang terfatal adalah iman seseorang mengarahkan kepada makhluk ini ki dadine imane nang makhluk, nek wis imane nang makhluk, pujimu, pujomu iku mesti nang nek secara jasmani rapopo, ruhani yang saya khawatirkan dan juga dikhawatirkan Rasulullah, ruhani ini umat ini jatuh pada makhluk imani. Sampai dalam satu hadis Rasulullah katakan, sok akhir zaman umatku Islam akeh tapi kaya untuk, seperti buih di lautan, ditabrak ombak ngalor ya melok ngalor, ngidul ya melok ngidul. Artinya hati jenengan goyah, ditrak loro ngerundel, ditrak sugih jenengan kali kula ya sik kurang ya, dikai rezeki 100 pingin 200, diwenehi mobil siji pingin loro, diwenehi pabrik 3 pingin 4, hatta zurtumul hal itu terjadi sampai mati. Nek wis mati dipatok loro meneng wis gak obah. Mati dituki wong ayu ya meneng, dituki dhuwit ya jenenge wong mati. Mula sangka iku mutu qoblal maut, matikanlah keakuanmu sebelum datangnya satu kemati. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Wis tah ger ndang bali nang ngene Gustimu sadurunge tekane pati. Sebab nek iki durung kok lakoni sumalatun sorun, kau tidak akan menemukan pertolongan setelah kematianmu itu. Artinya Allah tidak akan menolong
Kebalikannya, barang siapa yang sudah kembali kepada Tuhannya sebelum datangnya kematian, maka summatun sorun, dia akan mendapatkan pertolongan. Sebab apa? Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Sebab waktu ning dunya jenengan kali kula yang dijadikan tumpuan hanyalah Allah. Beda dengan yang kedua, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Mereka yang di dunia menjadikan selain Allah sebagai penolongnya, maka ketika mati masuk alam gelap. Nek sing ngarep mang masuk alam terang. Mati kuis mesti, kapan tekone ya ora ngerti, ya gak mesti ngenteni tuwek, ya gak mesti ngenteni lara dhisik. Kadang-kadang turu ya gak tangi. Ada Pak orang seperti itu. Kata Rasulullah, waspadalah dengan hari di mana pasti itu akan datang. Oleh sebab itu, kata Kanjeng Nabi, di akhir zaman umatku wakeh Islam tapi enggak berbobot imani. Itulah kita yang masih dalam nyuwun sewu jadi budake hawa nafsu. Jadi Pak, guru sampean mulai sekarang iman sampean harus mengatakan Allah. Jangan makhluk. Jangan. Hadapkanlah hati sampean pada urip. Sambungno roh nang urip dengan cara apa? Rasa. Baru saged sambung dengan rasa. Baru tekan gon. Artinya saudaraku yang masih ada di thariqah mengenal dzikir sir dan jari, tolong didiklah jamaah jenengan dzikir sirul asrar. Saudaraku mursyid yang ada di thariqah estu, karena nyun sewu diarahkan kemana jamaah ini kalau tidak ke Allah? Jangan diarahkan ke makhluk. Otomatis taklimkanlah tentang robitoh dengan sebenar-benarnya. Biar jamaah kita itu tidak puluhan tahun belum usul-usul nang Allah. Terus siapa yang bertanggung jawab nanti? Ketika saat si murid meninggal, siapa yang bisa menolong? Kalau tidak Allah. Sebab di situ tidak ada penolong kecuali pertolongan itu datangnya dari Allah. Ingat satu kata, mungkinkah kita yang buta mata bisa menolong orang yang buta untuk menuju tujuan? Tolong ayo dinengen. Orang yang bisa menolong orang buta sampai berjalan menuju tujuan adalah orang yang tidak buta lagi. Bagaimana mungkin kita yang masih buta pada Allah, buta ilmu, buta laku, terus kita itu akan menolong orang yang sama-sama buta ilmu, buta laku. Makanya kembalikan secara akal, apakah mungkin saya itu buta bisa menuntun orang buta menuju tujuan? Gak bisa. Makanya dalam makalah dikatakan la ya'riful wali illal wali. Yang tahu wali itu harus jadi wali. Artinya, apa mungkin kula niki wuta, mripat kula wuta, roh si asibe iku gak wuta. Gak mungkin. Justru yang tahu si asibe iku gak buta, manakala saya sudah tidak buta. Nek butane mripat Pak, gampang dibawa ke undaan Surabaya, diseset mana yang nutupi mripat dibuka, gampang. Nek butane ati fi qulubihim maradun fazatuhumullahu maradun. Kita tidak buta lagi, malah tambah tutupe gak mung sitok, ditambahi maneh. Tutupe garwa anak donya brana tebal. Wis sak tebal ya apa? Nek Gusti Allah yang mudhun itu hukum rahmat, gampang Pak. Gampang. Sak gedene kaya apa dosa sampean kali kula, baik jasmani maupun rohani, kalau yang turun itu rahmatnya. Gampang. Tapi yang kalau turun itu sifat adile Allah, nggih mboten saged.
Ora enek manusia itu mlebu surga iku ora enek, kabeh neraka. Sebab kita tiap saat dan waktu selalu menyekutukan Allah. Oleh karena yang turun rahmat Allah, bentuknya rahmat tandane pundi? Hati sampean sadar, yastami'unal qaula, ketika mendengarkan tentang masalah wahyu Allah di dalam ajaran dinu tauhid, hati jenengan iki ngerespon iman, sadar, fayat tabiuna aksanahu, lalu mengikuti apa yang sebagai petunjuk di situ. Itu tanda-tanda rahmat datang. Dosa gedhe kaya apa diampuni Allah jikalau kita betul-betul mengikuti teladan Kanjeng Nabi. Sebab apabila jenengan estu betul-betul menteladani Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah, yuhbib mongko ndadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Habib iku jamak duki habaib. Habaib iku habib akeh. Nek habib iku habib situ artinya kekasih Allah. Kekasih Allah. Tidak menyenggol nasab Pak Habib itu. Miturut surat Ali Imran 31. Makanya nek ana wong ngaku-ngaku Habib wis niku seperti ngedabrus entut biru. Wis aja direken. Mbun direken. Titel Habib itu dari Allah ke hamba, bukan hamba ke hamba. Dari Allah. Lah Allah mensematkan titel Habib dalam ayat lain surat Yunus ayat 62 aulia. Namanya aulia. Aulia Pak. Kekasih sami kekasih. Iku dari Allah ke hamba. Lah Allah mengangkat hambanya menjadi kekasihnya karena si hamba mengikuti ajaran Rasulullah, menteladani apa? Limangkana yarjullah. Hati harus ada keinginan bertemu Allah sampai bisa masuk di alam akhirat. Otomatis wadakarullaha katsiran. Hatinya selalu berdikir. Nek wis ati sibuk dikir Pak, gak gampang ngumpat-ngumpat orang. Gak gampang, ayo perang, Allahu Akbar. Kono Allah Akbar, kini Allah Akbar. Padha Allah Akbar gelut. Aduh, ya apa iki? Subhanallah. Jadi, itu pesematan Allah. Lah Allah memberikan sematan titel Habib itu bagi si bersangkutan. Wedi Pak. Wedi. Gak mungkin. Dutun-dutun. Mesti ditutupi. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan semua kesalahan baik jasmani maupun rohani Allah ngapura. Niki dasar ayat terkait masalah kekasih Allah. Wis kita wis gak usah ngereken apa sing ono njaba royokan njaluk diceluk Habib, wis gak usah direken. Bas sing ngaku-ngaku iya betul-betul silakan, sing gak ngaku-ngaku iya silakan. Kita fokus untuk berzikir. Wis ngoten mawon. Jadi riyadhah zikir sampean jangan khawatir, guru sampean hanya satu, langsung Allah Subhanahu, karena itu langsung urusan rohani. Lah buktine wujude Allah ikut dalam diri jenengan. Allah dawuh nang Kanjeng Nabi Muhammad, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalam Gusti, idza sa'alaka ibadi anni, jikalau hambaku bertanya di manakah aku, jawaban Muhammad, fa inni qaribun, aku iki dekat. Wis, sekarang sing penting bangunen dzikir sirul asr di su'aul basirah supaya hati jenengan Allah terasa dekat. Mungkin jenengan piyambak dipimpin Allah. Dipimpin Allah piyambak jenengan iki. Jadi guru sak temene guru sejatine guru yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah boleh tanpa guru? Tapi yang dimaksud, apabila yang dimaksud guru makhluk, boleh Pak, karena jenengan sudah tahu guru sejati. Mboten napa-napa. Cuman biasanya dalil iki digawa orang-orang syariat, orang thariqah, sik fanatik dengan makhluk. Harus ada guru maksudnya makhluk. Tapi nek sampai terus-terusan iman sampai pada makhluk, wis tah ketokan manuk aku wani. Gak iso, kuwi akan tutup wusul ing ngersane Allah di maqam musyahadah. Lho nggih. Menisan mboten saged. Mboten saged. Ingat, hati tidak bisa bohong, Pak. Kalau lesan bisa bohong. Ingat, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Apa untungnya hati kita berbohong lewat lesan?
Padahal hati kita seperti barongan. Lah ini ngapain? Kita menyembunyikan barongan hati kita lewat lesan kita yang dengan tujuan supaya kita dipuja umat. Apa untungnya? Mending kita dicaci umat daripada hati dicaci oleh Allah. Iki prinsip siapapun monggo, tapi nek prinsip saya luwih apik indallah ya indan nas. Mungguh menungso ya genah, mungguh Gusti Allah ya luwih genah karena ayatnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahasa ibu iki nek dandan gak pas nganten tok. Ibu harus dandan wangen-wangen nek wayah ngelayani bapak. Ngerti pahami maksud lo? Ibu nek ngelayani bapak hajat di waktu malam yo dandanono, yo enggak yo wangen-wangen. Untune yo gudali yo disikati gitu ya. Ojo jangan pas budal ngantenan iring-iring bengesan koyok topeng monyet sejam pisan. Jangan ya nek wayah nglayani garwane nggih dipik-pik ngoten lho. Sing akeh mboten ngoten. Wayah nglayani sing lanang gelem yo karepmu gak gelem yo wis ngene iki. Kutang ati pedhot kabeh sik digawe. Padahal nek iring-iring wah nyar-nyar kabeh baju nyar wis disawang selfie ngono aduh ayune. Tapi nek omah nglayani bojone yo ngene gelem yo wis gak gelem waduh. Yo ngenten iki wong lanang pengin wayuh ae ngene. Nggih Pak nggih. Lho nggih Bu. Oleh bapak mboten wayu iku gak tega ndelok ibuke garwane setia. Layanane nggih yo genah. Ngoten. Delok anak yo penak wis gak sido. Nggih. Jadi mboten napa-napa Pak, tanpa guru makhluk manusia jikalau Allah itu bisa jadi melewatkan lewat makhluk di dalam alam mukasafah saged. Sebab Allah itu kuasa segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa itu hamba yang dikhususkan seperti ini? Wallahu alam iku haknya Allah. Sing jelas kabeh iku baik lewat guru makhluk maupun manusia asline iku sangka Gusti Allah sedaya. Wis langsung ae mawon sampai nang Allah. Cek mboten keserimpet-serimpet sampean. Ojo nyawang makhluke, nyawang Allah ya. Bukti nih, jikalau tidak ada hidup dalam diri guru makhluk baik di muhadharah maupun di mukasafah tidak akan pernah bisa ngomong guru makhluk itu. Paham nggih? Ginilah maksudnya Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa qala aidan innallaha ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal sesuatu apapun. Nggih. Nggih. Ibu saiki ganti ibu kalau ada. Monggo. Ngajeng mawon. Mengke cek. Gus, assalamualaikum. Sekedap. Saya kasih kesempatan ibu dulu ya, gantosan. Pak wis 3 kali barangkali ibu ngajeng mawon dan petugas memberikan mic. Ada enggak? Wonten? Nek mboten wonten tak bangsulne nang tiang jaler. Wonten Bu nggih? Monggo. Jaler. Gus, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Lek sedaya niku kan saking Gusti Allah. Dan kehendak pun niku nggih Gusti Allah. Terus nek berhubungan kalih ten jasad niki tasik ten donya. Nek berkehendak ngutang, hutang piutang niku nggih napa nggih saking Gusti Allah. Nggih, terus tunggal malih damel meyakinkan agar kita niku mboten khawatir dan bersedih hati. Niku menawi wonten tambahan saking Gus pripun? Sing napa? Yang kedua tadi pendongkrak agar hati niku tetap gandeng kalih Gusti Allah. Ngaten nggih. Sampun? Nggih. Nggih, sampun. Ana presiden liwat. Ning ngarepe ana lampu merah. Diterak mboten? Padahal lampu merah itu undang-undangnya laka, tidak boleh terus, harus berhenti. Berhubung sing lewat presiden
Ini bukan karena presiden murui melanggar undang-undang, enggak. Karena ini kewenangan. Jenengan kali kula sebagai masyarakat, medan motor. Duduk lampu merah. Polisi ana pos-pos ngadeg. Apabila kita terobos ditilang mboten? Dihentikan mboten? Dihentikan. Apa sebab? Karena kita bukan presiden. Nyuwun sewu. Orang yang mengatakan semua itu Allah. Orang itu hukumnya sudah kefanaan. Selain Allah. Kalau selain Allah sudah kefanaan, apa ya mungkin Gusti Allah utang? Halo? Ana Gusti Allah utang? Walillahi lan iku tetep kedue Allah. Apa sing kedue Allah? Al-masyriqu wal maghrib. Jagat etan jagat kulon. Langit lan bumi. Wae sinten? Mosok Gusti Allah iku utang. Utang nang sapa? Wae dhewe. Itu berlaku hanya bagi seseorang yang sudah kefanaan selain Allah. Selain Allah. Orang syariat mengatakan orang iki gendeng. Wong gendeng iku gak wajib lapo? Lapo. Aku tanya, orang gila itu wajib sholat enggak? Secara syariat. Mboten kok gendeng. Karena bigori aklin. Kalau utang wajib nyaur mboten? Wong gendeng. Ojo maneh utang, Pak. Wong gendeng iku nek nyolong pelem kan hukumi. Tinggal pertanyaan jenengan waktu utang itu gendeng apa ora? Kari ngoten mawon. Nek jenengan kali kula biaklin mboten gendeng ya wajib nyaur utang karena makhluk sik ana. Kita ketika saat belum memegang derajat presiden, kalau ada lampu merah tetap berhenti karena tidak punya sifat jais menang. Nyuwun sewu. Nek ana Gusti Allah utang, ya lagi iki kula. Karena ayatnya sudah jelas Al-Baqarah 115. Semua milik Allah. Nek milik ya gak mungkin lah Gusti Allah utang. Hae Allah joko nih hae Allah. Bahasa syariat apa yang ada pada diri kita iku titipane Gusti. Barang titipan iku gak boleh dihai, gak oleh diaku-aku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya udah. Enggak kita itu senengane ngaku. Persoalan ini ngaku-ngaku itulah akhirnya nyauro. Pertanyaan kan gini, apakah utang iku yo karepe Gusti Allah? Lah ngoten ta ya. Sing ngono sing wasiat ya nggih. Mosok Gusti Allah iku utang. Lah nyuwun sewu, ini tergantung kita di kelas mana. Kalau di kelas am lo ya. Ya sing utang ya awak dhewe. Sebab gak tumun Gusti Allah iku utang. Karena kabeh iku milik Allah. Tapi gak nutut. Untuk ngomong Allah wujudnya gak nutut. Kita itu ketika ada di am. Tapi kalau di khos atau khawasul khawas beda maneh. Hakikate Gusti Allah menguasai di dalam itu. Mosok Gusti Allah utang. Mboten. Memang sedaya iku Allah. Nek wis duduk di iman itu sedaya ingkang berkuasa apapun cuman ya Allah sendiri. Tapi ojo dituduh Allah itu utang. Nek Allah utang berarti kudu nyaur utang. Sama dengan itu lho Pak. Akikoh. Allah telah menggadekan roh terhadap dirimu dan kamu harus nebus. Nek Gusti Allah nggadekno berarti Gusti Allah kentekan duwe. Ternyata maksudnya Pak, ta'alluq dari perjanjian roh terhadap Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Niki jenengan iki sudah berjanji tidak akan menyembah, tidak akan memuja, menghambakan diri kecuali hanya pada Allah.
Akhirnya dilahirkan ning dunya, akil balik, diuji kita lewat nafsu, diuji kita lewat iblis. Iblis membawa bojo anak dunya brono. Ternyata kita chaos. Wis gak apa-apa. Cuman pertanyaannya, kapan ini kita hentikan? Inilah yang dimaksud Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang yang sudah sadar, yang kau pilih ya Allah, ya Gustiku, ya Tuhanku, yang tidak bisa aku jerumuskan. Mereka lah yang hatinya sudah terus berzikir nang Allah. Inilah golongan yang tidak bisa dijerumuskan oleh hawa nafsu. Jadi golongan yang tidak, yang dikecualikan, yang menjadi pilihan Allah ya niki. Kalau dijawab dalam surat Az-Zumar, siapa mukhlasin itu yang dipilih? Alladzina yasmami'unal qaula, dialah yang mendengarkan ajaran hidayah tentang dinut tauhid dan diterima di hati dan merespon, mengimani, lalu fayattabi'una aksanahu, dan melaksanakan sesuai dengan anjuran fungsi petunjuk ilmu tadi. Itulah golongan tabi'ina sholihin. Dan ini proses kita adalah wajib untuk selalu berzikir tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana caranya terus gumantung hati nang Allah? Wis sampean buka surat Al-Ahzab. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 41-42. 1. Lihat juga dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Ini dilakukan Rasulullah. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Baik waktu jasad sampai sibuk dunia atau tidak sibuk, tetap hati gunakan berzikir. Titik niku. Rasulullah setiap napas. Niku sing pojok rasan-rasan, apa iso setiap napas iling terus. Ya aja pesimis jenengan. Jangan putus asa, wala tayasu fi raikhillah. Janganlah kau berputus asa di dalam menyongsong rahmati Allah. Jangan. Memang semuanya sulit, tapi jikalau itu terus kau lakukan, lama-lama menjadi ringan. Sama meru batu, Pak. Atau sokoyo apa batu. Kalau ketetesan air terus menerus akan jadi bolong. Terus akan bolong. Sama dengan hati. Atau sokoyo opo ati sampean jikalau betul-betul mau mengistiqomahkan dzikir sirul asrar, aku yakin hati sampean akan jadi bolong. Artinya semua apa yang ndadekno atose ati yaiku makhluk akan Allah hilangkan semuanya. Dan itu janji Allah sudah. Nggih. Wis sampean kudu yusan paksa. Dan atau ngene ae nyantai lah wis sak oleh-oleh misalnya sak oleh-oleh ya enggak sak oleh-oleh wong ngarit alah wis nyantai sing penting lak kula inget Pak sekitar tahun 75 kula biyen niku senengane nek mantun ngarit iku uncal, tahu uncal men ana enjir ya arite diuncalno ide-idean mengke sing ide nyirik suket dadi arek 5 ngarit sak tekem adi limang tekem dadi uncalno arit wong sing ide dhewe nah langsung oleh 5 tadi niku lah dulinan arek biyen niku Pak ngomong niku saweneng ya Allah saiki ya sing akeh dulinan adang gak mateng-mateng dadu lho dibuka ditutup dibuka ditutup ya iku wong adang gak mateng didelok utawa niku lho biliat tos nek ana totoane semangat nek gak ana apa diluke ngantuk semangat dolanan arek biyen niku nek gak ngono ya jentik nek gak ngono bal buntel antem-anteman niku Pak nggih insyaallah sekarang wis beda zaman Pak zamane HP napa saiki arek jenenge slot apa iku apa slot engsel lah niku game-gamean niku lho wis ngono kuwi nggih jadi sibukkanlah terus hatimu untuk berzikir. Jikalau jenengan takut terpengaruh dengan makhluk, wis sampai nek purun. Tapi kena dilakoni kena orang. Khalwato 24 jam penuh, ojo gembul wong. Mlebu kamar, ojo metu-metu. Bojo, anak, udah. Sampeyan pesen, "Dek, iki duit sak wulan kanggo blonjo." Nak kanggo belajar.
Bapak wis gak metu-metu ning jero kamar. Gak mangan, Pak. Gak mangan. Ngono. Sing akeh iku nggawa mie sak dus. Wedi lapar. Coba sampean tes. Nafsu kok lak muring-muring. Ojo mangan, ojo ngombe dikira tok. Mesti awak sampean panas, gampang ngebleng, gendeng akhirnya. Apa? Atau wis berjalan sesuai dengan sistem wasilun ya apa? Ya mangan, ya ngombe. Tapi tetep kurang ono. Mangan ngombene kurang ono. Gencoten dikir iku terus. Lewat napas terus. Wis tak jamin gak sampai 40 dino dol sampean. Apa ya tak jamin akeh gendenge engko. Wis ora apa-apa. Wong gendeng nang Allah kok. Mboten apa-apa. Tapi ya sampean sanjang nang gone garwa keluarga. Suatu saat aku gendeng ojo kaget. Gendeng. Artine gendeng atiku lali awakmu, lali anak, lali liyane. Nek akalku tasik eling monggo ora apa-apa. Nah ini sing dikhawatirkan orang-orang itu ketika saat Allah mencabut ruh sampean dimasukkan ning makom majdub ini yang ditakutkan orang-orang. Padahal enake, Masya Allah Pak, sampean mulai turu mari Isya sampai subuh gak ngipi tangi rasanya dawilu. Tak ngoten nggih? Dawilu gak mimpi. Itulah laksana orang majdub iku ngoten. Beda Pak, sampean turu ngipi jauh beruang gendeng, enggak warit, belayu mboten? Belayu, ngos-ngosan. Iku ngipi padahal. Koyo esuke, tapi nek sampean turu gak ngipi, walaupun 2 dino gak krasa. Ashabul Kahfi berapa ratus tahun. Koyo sedilut, mboten krasa. Yo gak mangan, yo gak ngombe. Yo gak ngelak, yo mboten luwe Ashabul Kahfi. Iku yo makhluk sami kalian jenengan. Sampean harus punya tekad gede. Bukane mboten angsal nggawa mie sak dus ya ora. Nek sampean nggawa mie terus ning kono khawatir wa aslimu lahu gak pasrah nang Allah iki yang jadi persoalan. Nek sampean iku nang mlebu kamar gak metu-metu nggawa mie 2 dus sampean iku wa aslimu lahu pasrah nang Allah semakarna Allah ya ora apa-apa. Yang jadi ganjelan iku masih muncul keakuan makhluk niki lho Pak sing dikhawatirkan iku di situ. Walaupun sampai niku sanjang nang garwa Dik, tek-tek ya nanti ya. Lawange tak tek-tek. Nek lawange tak tek-tek berarti aku luwe. Segone lewakno nisore lawang. Sampeyan lepas tek-teke iku atas diri makhluk. Tek-tek berarti sing tek-tek Gusti Allah. Sing ngeterno ya Gusti Allah. Dalam iman jenengan. Ora apa-apa. Mboten apa-apa. Wong Gusti Allah mboten maksa. Bab masalah salat gak wajib sampeyan niku harus ngadeg. Gak kuat ngadeg ya ambek lungguh. Qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Gak kuat ambek lungguh ambek berbaring. Kari ketip-ketip tok, ya ketip-ketip tok. Gusti Allah gak maksa. Nek sampean poso gak mampu, ya ora usah poso. Gak usah. Kecapan terus. Sampean waktu kecapan, ati sampean sambung nang Allah, sambung rasa menyang urip, sing ngecapi sapa? Allah. Gak apa-apa, sampean kecapono terus, rokokno terus. Tapi hati sampean sambung menyang urip lewat rasa akhirnya muncul rasa iman nang hati sampean sing kecapan Gusti Allah. Ing mungguh hati sampean, tapi ojo digawa nang jaba. Bahasane, Dik minggir Gusti Allah kecapan. Nggih nek paham Pak, nek gak paham iki lho bentrok dadine. Masyaallah. Akhirnya bojo sampean banyol. Gusti Allah kok nyok duwe ngono. Nyok blonjone ditiru-tiru. Khawatir. Akhirnya jenengan ya kile teko Gusti Allah. Wis dirungokno tanggane iki bojo wedok lanang padha gendeng. Ini gila. Yang ketika saat sesi di Jenar membahas tentang manunggaling kawula Gusti. Gak dijelentrehno secara proses, bingung umat iku. Akhirnya kesimpulannya makhluk iku sok tunggal ambek Gusti. Bukan ngoten Pak. Yang namanya Esa iku bukan makhluk bisa gembul madhep nang Gusti Allah. Apa mungkin perkara gak wujud iso tunggal dadi siji ambek sing wujud? Ya gak iso lah. Mboten saged. Makanya kudu diproses apa? Hadiah.
menuju datang akad itu bagaimana? Itu harus ada proses. Makanya saya sendiri ketika bahas tauhid itu Pak, mulai dasar awal itu mesti buka hakikat syahadat di setiap 1 tahun 1 kali di bulan Ramadan. Hati step by step, tadi mboten bingung. Ngene kadang-kadang sik bingung kok. Sing biasa sing bingung ku sing wis kadung kedisian pinter. Kedisian ngalim. Ngelepasno rumangsa ngalim wangel. Kedisian sugih. Ngelepas rumangsa sugih wangel. Wis niki. Wis wangel. Tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi jika jenengan pingin estu sambung terus, di situ jenengan harus menjadi kelas sing maksum. Sebelum maksum ada mahfud. Di dalam mahfud iku musyahadatul fana kalih musyahadatul baqo. Musyahadatul kamil, mohon maaf. Ane maksum musyahadatul baqo. Lah fana dan kamil ini dalam 1 hari 1 malam mesti ono laline nang Allah. Tapi tidak ke buku salah. Sebab apa? Dia sebetulnya pingin sambung terus nang Gusti, tapi tanpa dia sengaja nafsu gede akhirnya jenengan keseret. Tapi Gusti Allah pasti nyelametno maneh, ditarik maneh. Tapi kalau sudah dimaksum musyahadatul baqo, kekasih yang musyahadatul baqo 24 jam sedetik pun tidak ada rasa lalai pada Allah. Lali nih dadi sejati nih eling. Nek sampean milih sing baqo maksum, yo prosese lali eling dhisik. Lewat keistiqoman kita berzikir. Orang yang pingin ngarit sak glangsing kaitan yo seperempat sih, sepertiga sih, terus akhirnya langsung ora iso. Kabeh itu penuh proses. Oleh sebab itu Pak, orang yang menentang ajaran dinu tauhid ini tidak saya salahkan, karena orang itu masih perlu proses pemahaman. Makanya kalau sendiri nggak menyalahkan jenengan tidak mau terima, akhirnya debat nyalahno ajaran ini rapopo, karena jenengan iki masih perlu proses. Nonton ini sehingga bahasa kula nek pun jenengan gak gelem ya monggo, hak sampean, kata salahno. Aku tak melaku hak saya karena kelasnya dewi-dewi. Ada kelas kelas syariat, kelas torikot, kelas hakikat, kelas makrifat dewi-dewi kelas mekaten. Pun Pak, nggih. Benjing kula nggih, makarya. Padha kapan suk sambungane bulan pinten iki? Di bulan Januari ya Pak. Nggih cobi. Kula tinggalane. Untuk wilayah mriki ketemu lagi nanti kita di bulan Januari tanggal 9 hari Kamis. Nggih, leres nggih? Januari 9 Januari 2025 hari Kamis dan juga berkenaan dengan hol ya simbah. Ngoten. Nggih, ngoten mawon Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah Allah berikan pada malam hari ini anugerahnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya Allah ij'alna wa auladana wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah wa min ahli ma'rifatika ya Allah. Allahumma nawwir qulubana wa ilaihim binuri ma'rifatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan
Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau juga menekankan pentingnya belajar Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah, tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Kajian beliau fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa bermanfaat sehingga membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.